Segala upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 makin meluas terus dilakukan. Saat ini, upaya paling efektif supaya COVID-19 nggak menyebar secara cepat, ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebetulnya ada dua cara untuk menanggulangi penyakit COVID-19. Ada antivirus yang berfungsi untuk membunuh virus corona dalam tubuh manusia. Lalu ada juga vaksin yang fungsinya untuk merangsang sistem imun kita, supaya bisa melawan jika virus corona masuk ke dalam tubuh. Para ilmuwan di seluruh dunia masih terus berusaha menciptakan vaksin COVID-19. Sampai saat ini, lebih dari 130 perusahaan farmasi di dunia membuat vaksin untuk menangkal virus SARS-CoV-2. Salah satunya Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Tiongkok yang sudah melalui tahapan praklinik, tahap 1 dan tahap 2. Saat ini, vaksin COVID-19 buatan Sinovac sedang menjalani uji klinik tahap ketiga, yaitu uji coba pada ribuan orang. Jika uji klinik tahap ketiga dinyatakan aman, vaksin bisa mulai diberikan kepada masyarakat luas. Di Indonesia, uji coba vaksin tahap ketiga dilaksanakan oleh Bio Farma, perusahaan farmasi milik negara yang sudah berstandar internasional dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah melalui Badan POM untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin COVID-19. Salah satu metode pembuatan vaksin adalah dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit. Cara kerjanya, vaksin dari virus yang dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh manusia sehingga terbentuk antibodi untuk membasmi virus. Jadi tubuh dapat melawan jika sewaktu-waktu virus jenis menyerang. Sebelum produksi, kita ke tahap preparasi atau persiapan dulu yuk. Ada sterilisasi alat dan bahan, penimbangan bahan, dan mempersiapkan kultur jaringan tempat tumbuh virus. Di ruangan tertentu, petugas harus menggunakan baju khusus. Baju khusus ini tidak berserat, jadi tidak mudah ditembus virus atau bakteri. Supaya nggak ada kontaminasi pada vaksin, sel yang menjadi tempat tumbuh virus disimpan dalam wadah. Dalam alat fermentor atau bioreaktor, sel akan menggandakan diri dan menjadi banyak. Sel yang sudah bersih siap ditanam virus deh. Proses selanjutnya yaitu pemisahan berdasarkan karakter protein dan pemurnian vaksin. Sip deh, selanjutnya ditambahkan zat pelengkap vaksin sesuai formula yang dibutuhkan. Jika sudah didapat formula sesuai kebutuhan, selanjutnya vaksin dianalisa secara fisika, kimia, dan biologis untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan khasiatnya tetap terjaga. Lanjut, kita kemas sesuai dosis. Penyimpanan vaksin harus di ruangan bersuhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin yang sedang disiapkan untuk melawan COVID-19 masih harus melalui perjalanan panjang. Soalnya pemberian vaksin memang nggak boleh sembarangan. Unyil mau nanya ke Pak Acep, salah satu peneliti di Bio Farma. Selamat siang Pak Acep. Pak, Unyil penasaran nih, vaksin yang sedang diuji sekarang tuh kira-kira aman nggak ya Pak? Sejauh ini berdasarkan laporan dari para peneliti yang mengurusi untuk uji klinis, tidak ada laporan-laporan side effect atau efek samping yang sangat serius. Jadi masih kelihatan normal nih, alhamdulillah. Kelihatannya promising atau menjanjikan gitu ya. Kalau gitu, kira-kira kapan nih Pak vaksin COVID-19 bisa digunakan oleh masyarakat? Perkiraan selesai tahap 3 ini di akhir 2020 atau awal 2021. Nah kemudian setelah itu kan diajukan ke Badan POM. Nah setelah itu baru bisa digunakan, itu kira-kira mungkin di kuartal 1 2021. Banyak yang takut kalau vaksin nggak efektif untuk virus yang bermutasi. Tenang aja, mutasi virus tuh hal yang alamiah kok. Meski vaksin terbuat dari jenis virus SARS-CoV-2 yang berbeda, selama identitas utamanya masih sama, pasti bisa bikin kita kebal. Vaksin yang diproduksi harus terbukti aman dan efektif atau berkhasiat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia atau Badan POM lah yang akan mengawasi keamanan, khasiat dan mutu vaksin sebelum dapat diberikan izin penggunaannya bagi masyarakat. Jika sudah terbukti aman dan efektif, dalam waktu dekat masyarakat Indonesia bisa mendapat vaksinasi dan kebal terhadap virus COVID-19. Amin.